Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Selamat datang di program Titik Koma, sebuah program kolaborasi antara Pijar TV dengan Muda untuk Indonesia. Program Titik Koma adalah sebuah program di mana nanti teman-teman semua bisa menyaksikan kisah dari teman-teman kita yang pernah mengalami fase dalam kehidupannya dia merasa titik, yang mau menyerah. Tapi ternyata keadaan itu atau fase itu ternyata Tuhan masih mau kasih koma. Dan program Titik Koma ini akan ditayangkan di aplikasi GoPlay jam 5 sore setiap hari Jumat. Dan juga nanti program Titik Koma ini teman-teman bisa saksikan semuanya di YouTube channel dari Pijar TV dan juga Muda TV. Dan hari ini saya Riko tentunya nggak sendirian ya. Capek sendirian. Saya ditemenin oleh satu orang yang sangat luar biasa tentunya untuk membantu saya untuk tanya-tanya ke narasumber ini. Dia adalah Tasya. Halo semuanya. Seru, tadi Kak Riko juga bilang nggak mungkin sendirian. Betul. Sendirian gak seru, berdua juga gak seru. Gak seru banget. Kita tambah satu lagi nih Kak Riko, narasumber yang seru banget. Kita panggil Kak Tracy. Tracy, kamu bukan sambel kan? Bukan, itu sambal terasi. Pakai ini nggak ngelak. Bukan dong. Oke, Tracy boleh mungkin bisa memperkenalkan secara singkat siapakah dirimu dan apakah kesibukanmu? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Tracy. Aku saat ini kesibukannya bekerja di salah satu perusahaan teknologi di Jakarta. Terus sedikit tentang aku, mungkin yang bisa aku kasih tahu itu aku berasal dari keluarga baik-baik. Dan aku sudah Kristen sejak lahir. Oke, nah hari ini nih Kak, kita akan membahas tentang jejak cinta. Kayaknya, wah apa tuh yang jejak? Apa tuh maksudnya cinta? Nah, cintanya siapa yang masih berjejak? Asik. Aduh, boleh tuh kita boleh kan? Oke, nah Kak, boleh dong ceritain sedikit. Garis besar aja sih sebenarnya. Kenapa memilih judul jejak cinta? Mantap banget gak sih? Banget. Karena keren. Enggak sih, lebih kayak waktu Kak Riko minta buat sharing di sini gitu kan. Aku sebenarnya bingung sih mau sharing apa. Tapi aku berasa kayak hidup aku itu kayak jejak cintanya Tuhan gitu. Jadi ketika aku menoleh ke belakang, aku baru bisa ngeliat tuh ternyata rangkaian kejadian di hidup aku itu adalah bukti cintanya Tuhan di hidup aku. Gitu. Siap, jadi ada jejak cintanya Tuhan dari kamu kecil sampai sekarang ya? Yes. Nah tentunya gini kan, kamu tadi menyadari bahwa kamu merenungkan bahwa kamu saat ini karena jejak-jejak cinta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kamu. Yes. Nah pasti ada dong dalam kehidupan kamu di masa lalu, kamu pernah mengalami titik kelam atau fase-fase di mana kamu kayaknya merasa titik deh ini, kayaknya gue mau menyerah deh. Nah pernah gak sih Tres? Pernah banget. Jadi sedikit juga kenapa jejak, karena waktu aku ngalamin kejadian itu mungkin aku tuh belum ngerasa kalau itu tuh bukti cintanya Tuhan gitu. Tapi ternyata setelah aku melangkah jauh, aku menoleh ke belakang, baru tuh aku bisa ngeliat oh ternyata tuh itu penyertaannya Tuhan ya. Dan soalnya kayak aku pengen share sedikit dari hidup aku yang merupakan jejak cintanya Tuhan. Dan pada waktu itu mungkin aku cerita pas aku SMP kali ya. Jadi aku tuh sejak SMP struggle sama dosa kekudusan gitu. Jadi pas SMP itu aku karena tadi aku udah share aku Kristen sejak lahir, jadi sebenarnya tuh kayak dari sekolah minggu tuh udah pembatas buku Alkitab tuh 12 perintah Allah gitu kan. Aduh banget ya, ada tahu kitab ya. Yoi. Jadi tuh sebenarnya kayak do and dance, kayak hal baik dan buruk yang harus dilakukan tuh tahu gitu kan. Nah tapi karena mungkin pada waktu SMP itu kenakalan remaja gitu ya. Jadinya. Kamu pernah SMP? Iya pernah SMP, sampai sekarang enggak. Terus. Iya jadinya pada waktu itu struggle dosa kekudusan, tapi karena tahu itu sebenarnya nggak boleh dilakukan, jadi tuh aku pendem sendiri gitu. Aku adiksi
nggak bisa kontrol diri aku tahu itu dosa tapi tetap aku lakukan gitu. Tapi aku tahu itu dosa makanya aku nggak berani buat share ke orang lain gitu. Aku takut dijudge, takut dicoret dari kartu keluarga gitu itu kan. serem banget ya. Pulang ke rumah tiba-tiba udah gak ada nama ya. Gawat juga kan? tuh ya. Nah iya jadinya aku pendem diri sendiri gitu. Sampai akhirnya tuh capek gitu. Karena sebenarnya tuh aku nggak mau kan. Aku tahu tuh dosa, aku nggak mau ngelakuin tapi aku nggak bisa kontrol diri aku. Dan kayak selalu minta ke Tuhan kayak aku tuh pengen berhenti gitu, pengen berhenti. Tapi aku berjuang sendiri karena aku nggak berani cerita ke orang lain. Gitu. Nah terus waktu itu titik aku struggle sendirian, nggak bisa berhenti dari si adiksi ini. Waktu itu aku jadi habis aku berbuat dosa gitu, aku kayak menyesal, terus aku kayak cari-cari di internet sendiri gitu Kak. Itu dari SMP sampai? Itu dari SMP sampai sebenarnya struggle sampai kuliah gitu. Tapi ini kejadiannya pas aku SMA gitu. Jadi aku capek, terus aku abis berbuat dosa capek, terus kayak minta ampun ke Tuhan, terus akhirnya aku coba browsing di internet sendiri gitu. Kayak gimana caranya buat berhenti adiksi ini gitu. Terus kayak dari random artikel di internet gitu aku baca kisahnya Paulus gitu. Jadi pada waktu itu aku tuh udah kayak ngerasa nyerah sih. Kayak aduh aku tuh kok gak bisa berhenti sih, aku parah banget sih. Aku tuh sampai kayak hidup dalam ketakutan gitu Kak. Jadi aku sampai ke bawah mimpi, masuk neraka segala macam gitu. Nah tapi pas aku baca si cerita Paulus ini entah gimana kayak aku ngerasa wah Paulus aja yang dulunya itu seorang yang menganiaya murid-muridnya Tuhan Yesus, dia bisa dapat harapan gitu ketika dia ngalamin perjumpaan sama Tuhan gitu. Pada waktu itu aku kayak ngerasa, oh berarti ada harapan juga ya buat gue gitu. Ada harapan juga kalau misalnya gue bisa berhenti nih dari adiksi ini gitu. Nah itulah kayak perjumpaan itu membawa aku ke perjumpaan-perjumpaan lainnya sama Tuhan. Kayak titik yang aku rasain pada waktu itu berasa ada harapan, jadi ada koma, terus kayak ada koma-koma lain. Seterusnya. Wow. Sampai pada akhirnya kan SMA, terus kamu bilang sampai kamu kuliah. Nah itu yang kamu rasa ya, dari kamu jatuh itu, kamu punya adiksi di area itu, kira-kira kebohongan atau pemicu apa sih yang membuat kamu melakukan itu? Pemicu apa yang membuat aku melakukan itu ya? Sebenarnya aku juga bingung sih kalau kayak gitu, karena kan aku berasal dari keluarga baik-baik aja kan tadi kan. Nah tapi mungkin aku nggak tahu sih ini alasan atau bukan. Tapi memang papa mama aku tuh working parents gitu kan. Jadi mereka tuh sibuk lah istilahnya. Aku sering di rumah sendiri karena kakak-kakakku kuliah di luar kota. Jadi aku biasa di rumah sendiri gitu. Mungkin pada saat itu aku sepian kali ya. Jadinya kayak aku kesepian, orang tua aku juga sering gak ada di rumah kerja. Jadi aku waktu itu percaya kalau aku cerita sama siapapun gak ada yang ngerti aku juga gitu. Mama papaku mungkin lebih peduli kerja daripada aku gitu. Jadi kayak ya itu sih kebohongan yang aku percaya pada saat itu. Kau merasa kesepian, kau merasa gak ada yang memperhatikan kamu juga aku secara juga intens ya. Ngerasa kayak pun kalau misalnya aku cerita nggak ada orang yang ngerti dan aku malah takut dijudge gitu. Iya, itu masih ketakutan atau berarti masih asumsi ya? Masih karena asumsi. Karena ya gue takut nih karena ini hal yang nggak lumrah, mungkin ini bukan hal yang normal di dalam keluarga aku, dan aku takut nih kalau aku cerita mereka malah judge aku. Betul. Ya jadi lebih ke asumsi ke situ berarti ya. Wow. Nah tadi kan Kak Tracy udah cerita nih kebohongan yang Kak Tracy percaya, pemicu yang akhirnya membuat Kak Tracy ada di adiksi itu, area itu, dan sekarang kita bisa lihat Kak Tracy hari ini melayani Tuhan, aktif pelayanan, dan Kak Tracy juga salah satu ketua ibadah di tempat kita pelayanan. Nah itu pasti kan bukan proses yang mudah ya Kak, bukan proses yang instan juga, dan aku juga lihat perubahan Kak Tracy luar biasa. Mungkin Kak Tracy boleh ceritain gak, tadi kan Kak Tracy melihat bahwa Kak Tracy itu kayaknya gue emang gak bisa berubah. Kak Tracy ada di titik tadi, kayaknya gue emang kayaknya di sini deh, emang harus di area ini terus deh. Tapi ternyata hari ini kan Kak Tracy berubah. Nah boleh gak sih Kak, dari kebohongan yang tadi Kak Tracy percaya sampai akhirnya ada kebenaran Tuhan yang Kak Tracy terima, dan apa sih kebenaran itu?
Bener banget sih Syah, itu bukan proses yang instan ya. Karena kalau misalnya aku sekarang ngomong iya dari SMP sampai kuliah, tapi kalau misalnya dihitung itu 3 tahun, tambah 3 tahun, kali 4 tahun, lama sebenarnya prosesnya gitu. Iya, jadi apa ya, itu bukan sesuatu yang kayak tiba-tiba mimpi terus jadi berhenti gitu sih. Kayak tendensi untuk ngelakuin dosa-dosa itu tuh masih tetap ada gitu. Tapi itu balik lagi jejak cintanya Tuhan gitu. Aku ngerasa kayak sepanjang hidup aku Tuhan tuh kayak bimbing aku untuk ketemu orang yang tepat, ketemu kejadian yang tepat sehingga aku tuh bisa sedikit-sedikit kayak apa namanya bukan manen apa ya, kayak petani. Kayak aku tuh menikmati buah kali ya. Iya, jadi kayak menemukan kebenaran satu, terus kejadian lainnya aku menemui kebenaran yang lain gitu. Jadi kayak itu menurut aku rangkaian kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan aku sampai saat ini gitu. Kayak kebenaran pertama yang aku temuin kan itu pas aku baca kisahnya Paulus kan. Karena ternyata nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan gitu. Kayak orang seberdosa apapun ketika dia ngalamin perjumpaan sama Tuhan pasti ada sesuatu yang berubah gitu. Ada sesuatu yang terjadi. Itu kebenaran yang pertama yang aku temukan. Terus aku juga kayak belajar kalau misalnya aku nggak tahu sih ini relevan apa enggak, tapi ini membekas banget di hati aku pas aku kuliah. Jadi tuh aku meskipun struggling di dosa itu, aku tuh tetap kayak pelayanan gitu-gitu sih. Tapi itu ya baiknya Tuhan, meskipun aku ngerasa nggak layak, tapi entah kenapa aku rindu banget buat terus ada di dalam komunitas. Jadinya aku bisa ketemu encounter sama kebenaran-kebenaran itu. Nah pas di kuliah itu aku belajar kalau misalnya buah roh tentang yang lemah lembut itu tuh sebenarnya bukan masalah tutur kata tapi tentang sikap hati gitu. Jadi kayak aku belajar kalau kalau misalnya kita punya buah roh itu berarti kita mau buat dibentuk, diperbarui sama Tuhan gitu, mau diproses sama Tuhan gitu. Nah itu menguatkan aku banget untuk belajar firman Tuhan lebih banyak lagi gitu kan. Terus selain itu aku ketemu sama orang-orang yang tepat gitu. Jadi ini kejadiannya sebenarnya belum lama sih. Tahun 2020 itu aku itu abis patah hati. Habis patah hati, habis itu aku ikut banyak kelas-kelasnya Kak Radit, yaitu Love Academy gitu. Patah hati sama siapa? Jejak cinta. Ya cinta, karena memang tanpa sepengetahuan Tracy bro. Kita udah enggak ya? Kaget gak kamu kalau tiba-tiba dia datang ya? Ngeri ya? Oke, 2020 kamu habis patah hati dan kamu memutuskan untuk ikut kelas-kelasnya Kak Radit ya? Iya. Pastor Radit waktu itu kelasnya Love Academy ya? Love Academy. Okay, next. Pada waktu itu aku sebenarnya cuman kayak follow Kak Radit di Instagram aja lah gitu, terus ikutan kelas-kelasnya karena waktu itu aku ngerasa aku diberkatin banget nih sama Kak Radit di sosial media, di ibadah-ibadah muda, meskipun waktu itu sebenarnya bukan anggota muda ya, tapi aku sering ikut homset aja gitu. Nah aku berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana nih biar aku bisa memberkati Kak Radit gitu. Terus kayak Tuhan berasa bisikin, kamu ikutin semua kelasnya berbayar gak berbayar, ikut aja deh gitu. Terus ya udah akhirnya aku ikut tuh, aku jadi murid teladan banget. Semua kelas tuh aku ikut gitu. Gara-gara patah hati ya emang. Iya gara-gara patah hati. Tapi apa ya, pada waktu itu motivasinya buat memberkati Kak Radit, tapi malah aku yang diberkatin banget. Bener-bener kayak di kelas-kelas yang aku ikutin itu banyak kebenaran firman Tuhan yang ngebukain mata aku, merubah definisi cinta, merubah definisi hidup, definisi kebebasan gitu. Jadi kayak wah itu life changing moment buat aku sih gitu. Dan aku nggak tahu gimana kejadiannya, tapi gara-gara aku mungkin sering ikut kelas, terus kayak Kak Radit notice nih anak nih ikutan mulu gitu. Aku dipungut Kak. Oh, gimana kebetulan dipungutnya? Aku dipungut di Instagram. Tiba-tiba kayak random aja gitu, out of nowhere Kak Radit nge-DM aku. Padahal aku nggak pernah interaksi sama Kak Radit sebelumnya kan. Ya udah aku di DM, Kak Radit bilang kayak mau ini enggak ikutan, aku boleh minta nomor WA enggak? Aku pengen hubungin seputar Love Academy gitu. Terus ya udah deh sejak saat itu aku jadi kenal Kak Radit, ikut bantu kelas-kelas di Love Academy gitu. Dan apa ya, aku ngikutin Kak Radit itu berasa
lebih banyak lagi kebenaran firman Tuhan Iya. yang aku tahu gitu. Karena besides of preaching yang Kak Radit lakukan gitu dari hidupnya sehari-hari tuh aku belajar banyak Yes, gitu. Itu sih, dan yang kebenaran firman Tuhan yang benar-benar mengubahkan aku selama aku kenal Kak Radit itu soal ini sih yang kemarin aku ayatnya salah. Yang saling mengaku dosa maka iya. kamu akan sembuh. Iya. Sembuh ya saya, bukan diampuni. Bukan diampuni kan. Itu sih karena aku pertama kali cerita soal struggling adiksi aku di situ sama Kak Radit gitu. Dan bener-bener kebohongan yang tadinya aku percaya yang kayak orang lain tuh mungkin gak bakalan ngerti apa yang aku rasain, terus aku bakalan dijudge, itu tuh bener-bener gak ada sama sekali, gak kejadian sama sekali, malah sebaliknya gitu. Aku dirangkul, aku kayak di encourage untuk kayak apa namanya sadar kalau misalnya Tuhan Yesus tuh udah terlebih dahulu cinta sama aku, dan kayak kalau misalnya aku berhenti dari struggling itu motivasinya ketakutan, nggak bakalan berhasil gitu. Aku bisa berhenti dari struggling itu karena aku sadar Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu struggling buat dosa-dosa aku gitu. Jadi kayak oke, Tuhan tuh cinta banget sama gue mau cinta Tuhan balik. Nah itu tuh yang memotivasi aku untuk oke, kalau gitu nggak boleh ngelakuin dosa ini lagi ya gitu. Dan itu yang bikin berhasil. Itu sih. Lah, keren. Nah tadi berarti sebenarnya MLM enggak? Nah, berarti tadi kan kamu dari SMP, SMA, kuliah. Nah, itu ada sebuah rangkaian jejak cinta dalam kehidupan kamu dan juga sebenarnya ada respon kamu sebenarnya dari jejak-jejak cinta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kamu. Nah, berarti ada pilihan yang kamu pilih kan? Betul. Nah, makanya sebagai orang percaya kita juga pada akhirnya mengerti satu hal ini. Kita tuh nggak boleh sembarangan memilih. Kita harus memilih apa yang buat kita pulih. Ya, tadi Tracy bilang ini sebuah rangkaian perjalanan loh. Dia bisa benar-benar bisa lepas dari adiksi itu karena sebuah pilihan-pilihan yang dia buat. Ya di SMA dia memilih untuk cari artikel itu. Terus habis putus cinta, ya dia nggak lari dari Tuhan tapi lari ke Tuhan. Asik. Ya. Mantap. Dia cari kelasnya Pastor Radit ya. Dan akhirnya sekarang Tracy bisa melihat perubahan yang Tracy rasakan karena jejak cinta yang Tuhan berikan dalam kehidupannya dia diresponi untuk memilih apa yang menyenangkan hati Tuhan pada akhirnya. Bahkan ketaatannya dia pun berubah. Kalau dulu taat karena takut, sekarang berubah taat karena cinta. Ya jadi itu ada apa ya? Ada sebuah rangkaian jejak cinta yang mengubah cara berpikir kita. Itu yang menarik. Jadi ternyata ada pilihan-pilihan juga yang Tracy buat dari jejak-jejak cinta yang Tuhan buat dalam kehidupannya Tracy. Gokil. Nah berarti sekarang apa dampak yang Tracy rasakan ya? Dari kebenaran-kebenaran yang Tracy sudah dengar, kebenaran-kebenaran yang Tracy sudah hidupi. Nah, ada dampak gak sih yang signifikan dari kehidupan Tracy? Wah, dampaknya sih ya, MLM. Ya pasti lebih damai sejahtera sih Kak. Karena kan dulu tuh hidup dalam ketakutan gitu ya. Dalam pressure kayak ngobrol sama orang nyerempet dikit takut ketahuan, menjauh gitu. Terus kayak apa namanya denger khotbah terus bahasan tentang itu merasa tersindir gitu kan. Tapi sekarang lebih damai sejahtera. Aku berasa kayak jadi orang merdeka gitu. Aku hidup tanpa beban, aku udah ngakuin apa yang aku lakukan gitu. Jadi kayak ya udah menjadi utuh dan asli banget gak sih? Yes. Banget. Nah ini menarik juga sih Tres, aku mau tanya. Kan tadi kamu sempat bilang, kamu punya asumsi. SMP, SMA, kuliah kamu takut terbuka ke orang tua dan keluarga. Nah apakah kamu sudah terbuka di area itu ke mereka? Sengaja. Kan dulu kan kamu berasumsi nih kan, ya kayaknya mereka nanti judge aku deh. Nah apakah pada akhirnya setelah kamu sudah menerima kebenaran dari Tuhan, kamu sudah terbuka pertama kali ke Pastor Radit dan juga di tempat-tempat yang kamu berada di muda sekarang. Nah apakah akhirnya kamu memberanikan diri untuk terbuka juga ke keluarga? Udah direncanain ya? Udah direncanain itu kayaknya. Iya. Ini sih waktu pertama kali aku itu confess gitu ya ke Kak Radit, sebenarnya aku udah kayak sempet cerita gitu Kak Radit, tapi sebenarnya aku tuh kayak masih punya beban karena aku belum pernah cerita ke orang tua gitu. Terus kayak waktu itu di challenge sih sama Kak Radit, coba kamu cerita gitu, tapi aku masih belum berani pada waktu itu. Nah menariknya Kak, waktu itu aku inget banget aku pernah berdoa bareng sama Kak Riko gitu ya. Terus waktu itu yang kita ngebayangin, Kak Riko bilang kayak coba bayangin masa lalu gitu kan, kejadian di hidup kamu gitu kan. Nah pada waktu itu entah kenapa aku ngebayangin
salah satu spesifik momen ketika aku lagi berbuat dosa. Oh, oke. Jadi waktu itu aku lagi SMP apa SMA gitu, aku lagi berbuat dosa, aku ingat banget di kamar, di depan komputer, waktu itu sendirian di rumah. Nah, pada waktu itu tiba-tiba mamaku pulang. Entah gimana waktu itu tuh aku udah siap banget buat ketahuan. Kayak ketahuan aja lah gitu, mungkin seeking attention juga kayak caper gitu, kayak pingin ketahuan biar dimarahin apa Buka gimana. pintu tuh, buka pintu enggak? Iya buka pintu pada waktu itu, jadi Pakai mama speaker nggak? Speaker supaya lebih kedengaran? Enggak. Enggak ya? Enggak. Itu niat banget sih tekan. itu sengaja, nyari mati kalau itu. Jadi waktu itu mama aku pulang dan aku denger jejaknya dong, maksudnya langkahnya masuk kamar gitu kan. Aku tuh kayak udah siap-siap buat ketahuan gitu, tapi nggak ketahuan pada waktu itu. Nah tapi pas lagi aku berdoa sama Kak Riko itu dan ngebayangin momen itu, entah gimana spesifik momen bener-bener kayak sama persis momennya, tapi bedanya pada waktu itu aku ngeliat kayak Tuhan Yesus berdiri di depan pintu kamar aku. Dan itu ngalangin mama aku buat ngeliat apa yang lagi aku lakukan pada saat itu. Terus kayak aku merinding aja gitu kayak, gila, jadi ternyata ketika gue lagi berbuat dosa pada waktu itu, Tuhan Yesus ada di situ, ngelihat aku. Tapi dia ngalangin aku buat ketahuan sama mama aku. Karena mungkin Tuhan Yesus tahu kalau misalnya aku ketahuan pada saat itu, mungkin aku bakal kacau. Aku mungkin gak bakalan bisa terima konsekuensinya, dan mungkin juga jadinya mamaku kecewa berat sama aku gitu. Jadi kayak it's not the time yet. Sampai akhirnya sekarang Desember lalu aku berani buat confess by myself ke orang tua aku. Kalau aku dulu punya struggle kayak gini, aku minta maaf karena dulu aku nggak percaya buat cerita ke mereka. Gitu, jadi kayak. Dan apa reaksi mereka? Boleh cerita? Itu menarik, ini menarik. Jadi tuh aku udah selalu kayak mikir kan, kalau aku confess nih aku bakalan dimarahin, aku bakalan dicoret dari kartu keluarga gitu kan. Tapi ternyata enggak cuy. Aku tuh kan orangnya overthinking banget gitu kan. Ketika mau melakukan sesuatu tuh aku prepare script A sampai script Z. Sekarang nulis nih, mau ngomong apa nulis gitu kan. Tapi entah gimana reaksi orang tua aku pada saat itu nggak ada di script aku. Mereka jadi kayak, oh gitu. Ya mama sama papa juga dulu pernah ngalamin struggle kayak gitu. Gitu malah mereka cerita. Terus kayak, wah iya kok aneh banget sih. Gitu, malah papa aku sesat, ya nggak apa-apa lah itu. Ya namanya juga anak remaja, sesat banget ya. Tapi ya kayak bener-bener ya aku tuh terjebak dengan pemikiran aku sendiri yang aku nggak tahu jelas bener apa enggaknya, tapi itu bisa membuat aku ketakutan bertahun-tahun gitu, kayak wah gue dibohongin banget nih gitu. Tapi ya lega aja sih udah cerita sama orang tua, bener-bener kayak ya udah nih jadi bisa ngomong sekarang. Kalau misalnya belum cerita sama orang tua mungkin gak berani ngomong sekarang, takut nanti dilihat, ditonton. Dan juga mungkin ini waktunya, kemarin waktunya. Karena mungkin pas yang kamu yang pengen dipergokin itu mungkin kamu belum siap, dan juga orang tua kamu mungkin belum ready untuk menerima kabar ini. Jadi memang segala sesuatu butuh yang namanya waktunya Tuhan ya. Jadi ya Tuhan melihat semuanya sudah ready, jadi akhirnya ya semuanya aman, bisa menerima semuanya. Dan aku lihat ada ini juga ya, pemulihan ya dalam keluarga juga ya. Benar itu benar betul ya, benar ya. Wah. Benar betul. Tapi lucunya itu sih Kak, kayak pas dulu pas aku gagal ketahuan itu ada gitu kecewanya dalam hati gitu. Kayak padahal ini udah di depan mata, tapi kok mamaku nggak sadar gitu. Mamaku nggak sayang ya sama aku gitu. Kayak apa mungkin dia tahu tapi dia ignore ya gitu. Mungkin karena ya nggak tahu alasannya gitu. Tapi pas ngeliat kesini terus ngebayangin waktu itu kayak it's not the time yet gitu. Aku jadi kayak oh gitu ya Tuhan, kayak segala hal yang terjadi dalam hidupku itu udah ada dalam rancangannya Tuhan, dan itu semua baik gitu. Jadi pada waktu itu mungkin aku kecewa, saat ini aku bersyukur gitu. Makanya balik lagi kan jejak cinta, pas aku noleh ke belakang, oh itu bukti cintanya Tuhan. Pas aku struggling, aku belum tahu itu bukti cintanya Tuhan. Gitu. Wow, mantap. Nah Tracy, mungkin dari kisah kamu, jejak cinta ini kan tadi sangat menginspirasi kita ya Tas ya, seru banget kisah-kisahnya. Dan mungkin nanti ada teman-teman yang lagi menyaksikan program Titik Koma ini mungkin lagi mengalami kurang lebih seperti yang Tracy alami. Nah boleh gak sih Tracy kasih encouragement buat teman-teman yang nonton? Ya jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lagi struggling gitu, jangan
karena prosesnya itu emang nggak instan gitu, panjang gitu kan. Mungkin it takes weeks, a month, a years gitu. Jadi yang penting ada kerinduan dulu sih. Itu yang aku benar-benar alamin pada waktu aku jatuh bangun dalam dosa tersebut. Meskipun aku buat dosa terus, aku tetap berdoa sama Tuhan. Aku pingin berhenti gitu. Aku bilang kayak, Tuhan aku gak bisa berhenti nih, tapi aku pingin gitu. Nah dari kerinduan itu, dari doa-doa sederhana yang mungkin sepele dan kayak kalau orang bilang, ya elah lo pendosa doa ngapain gitu kan. Tapi itu berbuah gitu, Tuhan dengar gitu. Jadi kayak mulai dari kerinduan, datang aja sama Tuhan. Emang sih mungkin ngerasa nggak layak pada waktu itu, tapi nggak apa-apa, doa aja dulu. Doa dulu gitu, datang ke Tuhan karena dia pasti dengar. Nggak mungkin lah Tuhan ngelihat anaknya mau datang ke dia tolak. Nggak mungkin. Tuhan tuh bukan Tuhan yang kayak gitu. Gitu. Jadi apa namanya, datang aja ke Tuhan, berdoa, terus coba pilih untuk taat. Coba pilih untuk taat karena emang pada waktu itu mungkin kita nggak ngerti, tapi ketika kita udah taat, ketika kita udah melangkah, mungkin Tuhan akan kasih hikmat jadi kita bisa ngerti. Gitu kan, jadi taat dulu. Taat dulu, terus apa ya, aku tadi udah nyatet deh. Terus apa ya, bukan encouragement sih, tapi kalau dari aku pribadi gitu ya, setelah aku tahu kalau misalnya sepanjang hidup aku tuh isinya tuh bukti cintanya Tuhan, aku nih sekarang jadi lebih confidence untuk melangkah. Gitu, kayak kalau misalnya dulu tuh penuh dengan ketakutan, tapi sekarang aku kayak lebih berani buat melangkah karena aku tahu ketika aku melangkah, jejak cintanya Tuhan tuh bakal makin banyak di hidup aku. Dan aku jadi bisa share lebih banyak tentang Tuhan. Jadi kayak oke, mau ada badai, mau ada apa, jalanin dulu aja deh. Aku apa ya, fokusnya sekarang udah bukan takut sama apa yang aku hadapin, tapi aku lebih excited nih apa pertolongan Tuhan yang bakalan aku alamin. Gitu. Jadi karena aku udah tahu Tuhan tuh baik dan segala hal yang terjadi di hidup aku tuh bukti cintanya Tuhan. Wow, keren banget. Gila. Jadi setiap langkah kita adalah jejaknya cintanya Tuhan ya. Jadi kalau kita takut melangkah, kita kehilangan momen menikmati jejak cintanya Tuhan. Wow, keren banget. Tasya, obrolan kita hari ini seru banget. Ya gimana menurut kamu dari kisahnya Tracy, apa yang kamu pelajari, Tas? Banyak banget, cuma mungkin tadi aku dapat banget ketika sebenarnya the fact that God is with us 24/7 sebenarnya harusnya membuat kita sebenarnya jadi kayak takut gak sih Kak? Kayak aduh gue habis bikin dosa lagi ya. Tapi justru ketika kita sadar Tuhan Yesus 24/7 sama kita sadar ketika kita bikin dosa pun dia ada. Dan itu kan yang tadi Kak Tracy alamin, aku jadi inget di Roma 5 ayat 8 kan, Tuhan udah mati ketika kita masih berdosa. Artinya ketika kita masih enak-enakan mungkin sama dunia, kita lagi seru-seruan sama temen, tapi Tuhan ada di situ. Bahkan dia udah mati buat kita. Jadi dia nggak jadi cheerleader buat kita saat jatuh. Ayo jatuh, enggak. Justru dia di momen itu dia ada di situ karena dia menantikan kita berbalik. Ya aku setuju banget. Dan satu, aku ingat banget Kak Davis pernah bilang, adiksi itu ketika kita udah tahu kita nggak mau, tapi itu mengontrol kita. Dan kebebasan adalah ketika kita mau banget, tapi kita bisa say no. Dan itu yang aku pelajarin hari ini gitu. Ketika kita bisa, mungkin tendensinya kita akan ngalamin yang namanya momen-momen, aduh pengen lagi, aduh pengen jatuh lagi. Tapi ketika kita suffering itulah, rasa-rasa pengen itu kita balikin ke Tuhan, itu jadi persembahan yang harum. Jadi itu yang buat aku kayak hari ini pecah banget sih. Parah. Gokil, thank you sekali lagi Tracy. Thank you Kak. Nah dari aku sih gini ya, satu hal yang kita bisa pelajari juga dari kisahnya Tracy, dia hari ini membahas tentang jejak cinta. Artinya dalam kehidupan kita dari kita lahir sampai sekarang itu ada jejaknya cintanya Tuhan. Dan kalau kita perhatikan dari kita kecil sampai sekarang ada banyak pilihan-pilihan yang kita pilih sebenarnya bukan pilihan yang baik ya. Ada pilihan-pilihan yang kurang ya, pilihan-pilihan yang salah. Tapi tahu gak sih bahwa tetap ada yang namanya jejak cintanya Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan begini bahwa kebaikan Tuhan akan membawa kita kepada pertobatan. Jadi bukan ketakutan pada Tuhan membuat kita bertobat, tapi justru ketika kita menyadari akan kebaikan Tuhan membuat kita takut terpisah dari Tuhan. Jadi karena ada jejak cinta demi jejak cintanya Tuhan dalam kehidupan kita, membuat pada akhirnya kita gak mau lari lagi dari Tuhan. Ya, makanya hari ini buat teman-teman semua yang mungkin punya struggle seperti yang Tracy alami, teman-teman punya adiksi di beberapa area, ketahuilah begini, jangan tunggu bersih baru mau datang sama Tuhan. Justru kamu akan bersih ketika kamu datang sama Tuhan.
Jangan tunggu sempurna baru mau datang sama Tuhan. Justru kita akan disempurnakan ketika kita datang sama Tuhan. Ingat baik-baik, jangan membuat pilihan yang salah lagi. Kita pernah buat salah tapi stop, berhenti memilih pilihan yang salah. Pilih apa yang buat kamu pulih. Jangan lari dari Tuhan tapi larilah ke Tuhan. Amin teman-teman semua. Nah hari ini sekali lagi thank you banget buat Resi, buat waktunya. Dan juga tentunya Tasya kita mau berterima kasih juga buat teman-teman kita yang sudah menyaksikan program ini dari awal sampai saat ini. Dan saya mau ingatkan kembali bahwa program Titik Koma ini akan teman-teman bisa saksikan di aplikasi GoPlay setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan juga nanti teman-teman bisa saksikan juga program Titik Koma ini ya di YouTube channelnya Pijar TV dan juga Muda TV. Ya, dan sekali lagi juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, ya bisa nanti teman-teman bisa ketik pertanyaannya di chat ke nomor ini. Nanti ada tim dari Pijar atau tim dari Muda akan membantu menjawabnya. Gitu. Nah, mungkin teman-teman Pijar juga pada kepo nih, apa sih yang dipakai sama Kariko sama Tasya. Nah, hari ini aku sama Kariko tuh pakai kaos Titik Koma dan Kariko pakai coach jacket. Nah, ini tuh teman-teman juga bisa lihat nih di sini ada kalender, ada kartu pemuda. Ini salah satu beberapa merchandise dari Merch by Muda. Nah, teman-teman kalau kepo pengen tahu atau pengen beli, bisa langsung cek di Instagram @merchbymuda. Gitu aja Kariko. Oke, sekian tentunya berakhir sudah program Titik Koma pada episode kali ini. Dan saya mau ngajak teman-teman tentunya juga kita mau ajak teman-teman semuanya untuk bisa menyaksikan program Titik Koma di episode selanjutnya. Ini yang kita katakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Bye, God bless.